Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Indana Zulfa dengan NIM 8776240008. Saya berasal dari UPBJJ Bandar Lampung, Pokjarnatar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 3 tentang makanan dengan judul praktikum jenis zat pada makanan. Apa itu makanan? Makanan adalah zat yang dimakan makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang diolah menjadi energi. Nutrisi utamanya meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Tujuan praktikum dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum yang kali ini adalah berbagai bahan makanan, alat tulis, tabel pengamatan, dan nampan atau wadah besar. Bahan-bahan makanan yang saya gunakan diantaranya pisang, mentega, keju, wortel, kacang kedelai, minyak goreng, beras, singkong, tepung sagu, ikan asin, talas, pepaya, tahu putih, brokoli, kacang panjang, telur ayam, tempe, tomat, terong, dan bayam. Langkah percobaan. Kumpulkan bahan makanan sebanyak 20 macam, lalu kelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Catat semua data masing-masing kelompok itu dalam kolom yang sudah disediakan pada lembar kerja. Ini adalah hasil setelah dikelompokkan. Pada karbohidrat terdapat beras, tepung, singkong, talas, kacang panjang, dan pisang. Karena kaya akan serat dan karbohidrat yang kompleks. Untuk protein ada telur, tempe, tahu, ikan asin, dan kacang kedelai karena kaya akan protein nabati dan protein hewani. Untuk lemak terdiri dari mentega, minyak goreng, dan keju. Untuk vitamin ada tomat, pepaya, bayam, brokoli, terong, dan wortel. Bahan makanan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok zat gizi utama berdasarkan kandungan dominan di dalamnya, sebagai zat tenaga, karbohidrat dan lemak, zat pembangun, protein, dan zat pengatur, vitamin dan mineral. Dari 20 bahan makanan yang diuji, didapatkan pengelompokan sebagai berikut. Untuk karbohidrat, bahan-bahan seperti beras, sagu, singkong, talas, kacang panjang, dan pisang merupakan sumber utama karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi kompleks bagi tubuh. Untuk protein, bahan-bahan seperti telur,
tempe, tahu, kacang kedelai, dan ikan asin merupakan sumber protein yang penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Untuk lemak, bahan-bahan seperti mentega, keju, dan minyak goreng merupakan sumber lemak yang berfungsi sebagai sumber energi dan cadangan. Untuk vitamin, bahan-bahan seperti tomat, pepaya, bayam, brokoli, wortel, dan terong kaya akan vitamin dan mineral yang sangat diperlukan tubuh agar organ tubuh bekerja secara normal. Secara umum, setiap bahan makanan mengandung lebih dari satu zat gizi, namun dikelompokkan berdasarkan zat gizi yang paling dominan kandungannya atau fungsi utamanya dalam makanan. Tujuan praktikum dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Untuk pengamatan pengelompokan sayuran, alat dan bahannya adalah alat tulis, tabel pengamatan, dan 20 macam sayuran. 20 macam sayuran terdiri dari daun kates, genjer, daun kelor, kemangi, sawi, daun singkong, daun bayam, singkong, wortel, tomat, terong, kecambah, kacang merah, kentang, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, rebung, buncis, dan kacang panjang. Langkah-langkah percobaan. 1. Kumpulkan 20 macam sayuran. Yang kedua, kelompokkan masing-masing sayuran tersebut ke dalam kelompok sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. 3. Catat semua data masing-masing kelompok itu dalam kolom yang sudah disediakan pada lembar kerja. Untuk hasil pengelompokan sayuran berdasarkan macamnya dihasilkan dari sayuran daun, ada daun kates, genjer, daun kelor, bayam, kemangi, dan sawi. Untuk sayuran akar atau umbi, ada singkong, wortel, dan kentang. Untuk sayuran buah, ada tomat dan terong. Untuk sayuran kacang-kacangan, ada kacang merah, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang panjang, dan buncis. Untuk sayuran tunas ada rebung dan kecambah. Dari pengelompokan sayuran yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sayuran dapat diklasifikasikan berdasarkan bagian tanaman yang digunakan, warna, kandungan zat gizi, serta cara pertumbuhannya. Pengelompokan tersebut memudahkan kita untuk mengenali berbagai jenis sayuran sehingga lebih mudah dalam memilih dan mengolahnya sesuai kebutuhan. Selain itu, setiap jenis sayuran memiliki kandungan nutrisi yang berbeda, seperti vitamin, mineral, dan serat yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan memahami pengelompokan sayuran, masyarakat dapat lebih mudah menerapkan pola makan yang sehat, bergizi, dan seimbang. Tujuan praktikum kali ini dapat membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna. Alat dan bahan dalam membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana yakni ada bayam, tahu putih, jagung manis, dan pepaya. Dengan bahan-bahan tersebut dapat diolah menjadi nasi sayur bening lauk sederhana dengan nasi sebagai sumber energi, tahu goreng sebagai sumber protein, sayur bayam dan tambahan jagung sebagai sumber vitamin dan mineral, buah pepaya sebagai sumber vitamin, dan susu sebagai penyempurna. Dari kegiatan membuat menu sederhana 4 sehat 5 sempurna, dapat diketahui bahwa makanan bergizi tidak harus mahal atau sulit dibuat.
Dengan bahan makanan sederhana seperti nasi, sayur bening, lauk sederhana, dan tambahan susu atau buah, kebutuhan gizi tubuh tetap dapat terpenuhi secara seimbang. Menu tersebut mengandung sumber karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan pelengkap gizi yang baik untuk menjaga kesehatan dan energi tubuh. Selain itu, kegiatan ini juga mengajarkan pentingnya memilih makanan sehat, hemat, serta mudah diolah dalam kehidupan sehari-hari.